Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat saja, sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar bersama ya walaupun masih menggunakan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Ini kita bahas yang pertama adalah sistem gerak pada manusia. Rabbal Ya. alamin. Secara umum pada pertemuan pada hari ini Makhluk hidup ya. kita Atau masih organisme di bab 1 ya, seperti yaitu kemarin manusia, hewan. Cuman dan pada tumbuhan, pertemuan ya. ini nanti Itu kita akan ada bahas dua macam gerak. sistem gerak Yang pada pertama manusia namanya ada gerak aktif, dan yang kedua ada namanya sistem gerak pasif. pada hewan. Gerak aktif ini Hewan adalah hidup di air, hewan hidup di gerak darat, yang dan dilakukan hewan oleh hidup di makhluk udara. hidup ya, yang pindah Yang tempat. ketiga nanti akan kita bahas adalah Pindah tempat. Jadi sistem misalnya gerak pada kalau tumbuhan. kita jalan ya, olahraga sambil lari atau jalan kaki, itu namanya gerak aktif ya. Yang kedua ada namanya gerak pasif. Nah, gerak pasif ini artinya adalah gerakan dari salah satu organ makhluk hidup ya, tetapi tidak pindah tempat. Ya, kalau pada manusia kita hanya bisa menggerakkan tangan atau memutar-mutar kepala ya, tetapi tidak pindah tempat ya. Kita diam di tempat. Itu namanya gerak pasif. Kalau pada hewan ya, itu hewan bisa menggerak-gerakkan ekornya atau menggerakkan kepalanya. Ya, kadang juga kakinya digerak-gerakkan. Tetapi tidak pindah tempat. Itu namanya gerak pasif ya. Untuk manusia dan hewan ya bisa melakukan dua gerakan ya, bisa melakukan gerak aktif dan juga bisa melakukan gerak pasif. Kalau tumbuhan itu hanya bisa melakukan gerak pasif ya, karena tumbuhan tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi yang bergerak itu hanya beberapa bagian dari organnya ya, bisa buahnya, bisa akarnya bergerak atau ujungnya bergerak ya. Nah, ini kita bahas dulu adalah fungsi rangka manusia. Ini sudah ada gambar ya. Mungkin juga di buku kalian, bukunya nanti dilihat kalau kurang jelas ya. Baik buku paket maupun buku LKS. Fungsi rangka pada manusia itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah memberi bentuk pada tubuh, terutama di bagian wajah ya. Jadi di wajah kita itu andaikan tidak ada tulang di situ ya, nanti wajah kita itu datar ya, datar seperti tembok ya, kayak triplek ya, datar, tidak ada keindahan di situ ya. Makanya manusia itu ya, kalau perempuan ya bisa cantik kelihatannya, kalau laki-laki ya bisa ganteng, karena di wajah kita ini ada tulangnya, ada tulang ya, bisa membentuk wajah kita. Ada lekukan, mata agak ke dalam ya, hidungnya agak keluar mancung ya. Itu bisa membuat seorang perempuan kelihatan cantik atau laki-laki kelihatan ganteng.
Yang kedua, fungsi rangka pada manusia adalah untuk menopang tubuh supaya bisa tegak berdiri. Ya, bisa berdiri dengan tegak. Ya, tidak ambruk ya. Yang ketiga, tempat menempelnya otot ya. Yang keempat adalah tempat pembentukan sel darah. Ya. Pada manusia ya, itu ada namanya alat gerak bagian atas ya dan alat gerak bagian bawah. Alat gerak bagian atas adalah tangan ini ya, tangan. Dan alat gerak bagian bawah ya itu kaki. Ya. Berikutnya yang kita bahas adalah persendian ya. Hubungan antar tulang artinya ya. Jadi pada manusia itu memiliki 5 persendian ya. Yang pertama ada namanya sendi peluru. Yang kedua ada sendi engsel. Ketiga sendi putar. Yang keempat sendi pelana dan yang kelima adalah sendi geser ya. Pertama kita bahas adalah sendi peluru. Sendi peluru ini adalah hubungan antar tulang paha dengan tulang panggul. Ya. Yang kedua, hubungan tulang lengan atas dengan tulang bahu. Ya. Sehingga sendi ini dapat menggerakkan gerakannya bebas ke segala arah. Ya. Sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan bebas ke segala arah. Misalnya tangan kita, lengan bagian atas itu kalau kita gerakkan ke atas ya bisa, ya, digerakkan ke belakang juga bisa, digerakkan ke bawah, ke samping, kiri, kanan juga bisa, bebas. Sama dengan paha kita, kaki, bisa digerakkan ke depan, ya, ke belakang, ke samping juga bisa digerakkan, ya. Itu pengertian sendi peluru. Jadi gerakannya bebas ke segala arah. Ya. Yang kedua, ada namanya sendi engsel. Ya. Sendi engsel ini adalah pergerakannya hanya satu arah saja, ya, yaitu ke depan saja, ya, tidak bisa ke belakang, ya. Yang kedua, pergerakannya ke belakang saja, ya, tidak bisa ke depan, ya. Misalnya adalah persendian lengan siku tangan kita, ya. Itu pergerakannya hanya ke belakang, ya, ke belakang. Gerakan tangan kita, siku kita hanya ke belakang satu kali, tidak bisa ke depan, ya, tidak bisa. Yang kedua adalah pergerakan pada lutut kita, ya, lutut, ya, lutut ini. Itu juga pergerakannya hanya bisa ke belakang, ya, tidak bisa ke depan. Nanti kalau dipaksakan ke depan nanti bisa terjadi kaki kita patah, ya. Nah, ini disebut sendi engsel ya karena pergerakannya cuma satu arah. Ya, ini ada yang bilang pergerakannya sama seperti pintu rumah, ya, atau jendela, ya, atau jendela. Pergerakannya hanya satu saja, tidak bisa dilos ke depan belakang ya, tidak bisa. Yang ketiga adalah sendi putar ya. Sendi putar ini adalah hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak, ya. Tulang atlas dengan tulang tengkorak.
tulang leher bagian atas nih, tulang leher dengan tengkorak ya. Itu memungkinkan terjadinya gerakan memutar ya. Jadi kepala kalian kalau diputar ya, digerakkan ke kiri, bisa diputar ke kiri ya. Nanti juga bisa diputar ke kanan ya. Itu juga bisa ya. Terus diputar. Yang keempat ya adalah sendi pelana ya. Sendi pelana ini adalah hubungan antar tulang telapak tangan dengan jari ya. Ini pergerakannya bisa kedua arah ya, depan dan belakang, depan belakang. Yang terakhir ya, sendi geser ya. Itu adalah selanjutnya yang kita bahas adalah kondisi otot saat berkontraksi dan relaksasi ya. Ini sudah ada gambarnya bahwa di lengan kita ya, lengan manusia itu ada namanya otot bicep dan otot tricep ya. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Kalau tangan kita ditekuk ya, ditekuk ke dalam ya. Nanti tangan kita, lengan kita yang atas itu nanti akan kelihatan membesar ya. Ototnya kelihatan besar. Itu artinya otot bicepnya berkontraksi ya. Sementara yang bawah namanya otot tricep itu relaksasi ya, datar. Jadi yang belakang ini datar ya, lengan bagian bawah. Sebaliknya, kalau lengan kita diluruskan, ya tangan kita diluruskan ke bawah, ya. Nanti otot bicepnya yang relaksasi, datar, ya, tidak kelihatan menonjol. Terus otot tricepnya yang berkontraksi, ya kelihatan besar. Ini kebalikannya, ya. Dicoba, ya. Lengan kalian ya digerakkan seperti pada gambar itu ya, digerakkan, terus dipegang lengannya, dipegang, ya. Itu nanti akan terasa besar, ya. Itu artinya otot bicepnya berkontraksi. Sementara yang tricepnya adalah datar ya atau relaksasi. Ya, dicoba ya. Coba. Tapi nyoba tangannya sendiri ya. Jangan nyoba uh, lengannya temannya. Ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis otot. Ya. Jadi pada manusia itu ada 3 jenis otot. Yang pertama ada namanya otot polos ya. Ciri-cirinya adalah bekerja secara tidak sadar ya. Dan ciri yang kedua adalah tidak mudah lelah ya. Contohnya adalah otot kita yang ada pada paru-paru dan usus. Oke, jadi paru-paru kita ya terus bekerja sebagaimana fungsinya sebagai pernapasan. Walaupun kita tidur ya, kita nggak tahu kalau paru-paru itu bekerja ya sebagai alat pernapasan. Dan dia juga tidak pernah capek. Ya, walaupun kita kerja berat, misalnya lari dan sebagainya, dia tidak pernah mengeluh kalau saya capek. Terus dia bekerja, ya. Kenapa? Soalnya kalau dia berhenti, ya, berhenti
3 menit saja berhenti ya, nanti manusia dipastikan tidak akan bisa bernapas ya. Itu adalah otot polos. Dan yang kedua adalah namanya otot lurik. Ya, ciri-cirinya apa? Cirinya adalah bekerja secara sadar. Ya. Ciri yang kedua adalah mudah lelah atau mudah capek. Otot ini ya ada di otot paha dan di otot lengan. Ya. Misalnya kalau kita lari ya, kecapean ya, dia mengeluh ya, capek, beristirahat dulu ya. Itu istirahat, nggak apa-apa istirahat ya, tidak berpengaruh kepada eh, ancaman nyawa ya. Misalnya tangan kita nulis terlalu banyak ya, itu kan capek ya, bisa berhenti dulu, berhenti ya, jangan dipaksakan, nggak apa-apa berhenti, tidak sampai mengancam nyawa manusia. Tapi kalau otot polos ya, paru-paru kita tidak boleh berhenti ya, walaupun kita capek dia terus bekerja ya. Yang terakhir ada namanya otot jantung. Ini sistem kerjanya sama seperti otot polos ya, yaitu secara tidak sadar ya. Ciri yang kedua adalah tidak mudah lelah, yaitu ada jantung ya. Walaupun kita tidur ya, kita nggak tahu kalau jantung kita bekerja memompa darah ke seluruh organ tubuh, termasuk ke paru-paru ya, sehingga paru-paru bisa berfungsi dengan baik ya, tidak mudah lelah ya, sama seperti paru-paru. Jadi jantung kita tidak pernah beristirahat, terus bekerja ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan ya itu ada 3 macam ya, sesuai dengan habitatnya atau tempat tinggalnya. Yang pertama ada hewan yang hidup di air ya, yaitu ikan ya. Ikan hampir semuanya memiliki bentuk tubuh disebut dengan torpedo ya, namanya torpedo. Artinya pergerakannya meliuk-liuk di dalam air ya, siripnya semua digerakkan, ditambah lagi dengan ekornya digerak-gerakkan untuk mempercepat majunya dia ke depan ya. Itu torpedo ya, jadi gerakannya meliuk-liuk di dalam air untuk mengurangi gesekan dengan air ya, supaya cepat meluncur ke depan ya. Yang kedua adalah hewan yang hidup di darat ya, ini banyak sekali contohnya ini ya. Ya mulai dari gajah ya, ada kerbau, ada sapi, kuda ya, harimau dan sebagainya. Nah, di antara macam-macam hewan ini ya juga mempunyai bobot yang berbeda, mempunyai berat yang berbeda, sehingga juga memiliki kecepatan yang berbeda ya. Semakin besar tubuhnya, semakin berat tubuhnya ya, dia akan semakin lambat larinya. Misalnya gajah ya, kerbau ya, itu adalah hewan-hewan yang super besar ya, sehingga dia kalau lari juga tidak terlalu kencang larinya ya. Ada kuda misalnya ya, terkijang ya. Jadi kalau kuda itu larinya agak-agak cepat ya, karena dia memiliki bentuk tubuh yang agak ramping ya. Tapi secara keseluruhan ya, hewan yang hidup di darat adalah mempunyai otot yang sangat kuat ya, mempunyai otot yang sangat kuat untuk menahan berat bodinya itu ya, untuk menahan bobotnya yang besar ya.
Di antara hewan-hewan ini ya, di antara bermacam-macam hewan ini ya, hewan yang paling cepat larinya adalah harimau. Ya, jenis harimau itu cepat larinya. Ya, karena dia di samping tubuhnya yang ramping, dia juga mempunyai otot kaki yang sangat kuat. Ya, sehingga dia kalau lari itu ya seolah-olah terbang, ya, melompat ke depan. Saking cepatnya larinya, ya. Yang kedua, harimau juga adalah sebagai hewan yang pemakan daging, ya. Jadi dia itu adalah hewan pemakan daging. Jadi kalau dia larinya kurang cepat, ya, nanti dia tidak akan dapat makanan, ya, tidak akan dapat makanan, ya. Makanya dia larinya paling cepat karena untuk mengejar, ya. Dia kan predator, ya, pemangsa hewan. Ya, jadi makanya lah kalau dia ngejar kerbau ya cepat, langsung aja dikejar ya, dapat. Kalau larinya pelan ya dipastikan tidak akan dapat makanan ya. Itu. Terakhir adalah burung ya. Nah, kalau burung ya ini secara umum sama ya. Ya. Burung itu adalah di kedua sayapnya di di kedua sayapnya mempunyai daya angkat yang sangat kuat ya untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi ya. Dimana kita tahu gravitasi bumi itu adalah benda selalu akan tertarik ke bawah ya, akan jatuh ke bawah, tertarik oleh bumi. Makanya burung begitu ada di tanah ya, terus mau terbang, dia pasti mengepakkan kedua sayapnya ya, mengepakkan kedua sayapnya untuk mengangkat tubuhnya ya. Jadi daya angkatnya itu melebihi dari gaya gravitasi bumi ya. Yang terakhir ya yang kita bahas adalah gerak pada tumbuhan ya. Gerak pada tumbuhan itu ada 3 macam gerak secara umum ya. Ada namanya gerak endonom, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor internal. Ada faktor dari dalam tubuhnya sendiri ya. Misalnya gerak batang tanaman kacang panjang yang selalu membelit ke arah kanan ya. Dan yang kedua itu ada namanya gerak higroskopis ya. Itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air pada organ tumbuhan ya. Saya ulangi, kedua adalah gerak higroskopis, adalah merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh perubahan kadar air pada salah satu organ tanaman ya. Misalnya pecahnya buah polong-polongan ya. Buah polong-polongan ini adalah bisa kacang hijau ya, bisa kedelai, bisa kacang merah ya. Jadi kacang hijau ini atau kedelai itu kalau sudah kering ya, sudah kering ya, nanti kulitnya pasti pecah ya. Karena sudah berkurang kadar air yang ada pada buah itu ya. Tapi kalau buahnya masih hijau ya, masih mentah, itu dia tidak akan pecah. Karena di situ masih banyak mengandung kadar air ya. Yang ketiga ya, ada namanya gerak esionom
ya. Gerak asionom ini artinya adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor dari luar atau faktor eksternal, ya. Nanti bisa pengaruh karena cahaya matahari, ya, bisa pengaruh karena sentuhan dan lain sebagainya, ya. Makanya gerak asionom ini dibagi menjadi 3, ya. Ada gerak tropisme, ya, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis, ya. Ketiga macam gerak pada gerak asionom ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh faktor dari luar tubuhnya, ya, atau faktor eksternal, ya. Demikian anak-anak ya pertemuan pada pagi hari ini, ya. Nanti kalau kurang jelas lagi bisa dilihat di bukunya, ya, bisa dilihat di LKS atau buku paket, ya. Pertemuan selanjutnya, ya, kita akan ulangan harian pertama, ya. Itu artinya bab 1, ya, sudah selesai kita bahas, ya. Jadi sudah waktunya kita ulangan harian pertama, ya. Saya akhiri sampai di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.